بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أستودعك مما علمتني وردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنساني يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبعد عن عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسن الترمذي وصححه الحاكم. Dari Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadikanlah aku imam untuk kaumku. Faqala, Nabi berkata, anta imamuhum, kau adalah imam mereka. Waqtadi bi adhafihim, ikutilah kehendak orang yang lemah di antara mereka. Wattakhidh mu'adzinan la ya'khudh 'ala adanihi ajra, dan jadikanlah juru adzan yang tidak menerima upah dari adzannya. Akhrajahu, diriwayatkan oleh Al-Khamsah, wa hassanahu At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi, wa sahhahahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Al-ma'na al-ijmali, makna secara umum, talab al-imamah min al-khair, memohon untuk menjadi imam salat merupakan bagian daripada kebaikan atau amalan yang terpuji. Lama fiha min 'azimil mathubah, karena menjadi imam itu besar pahalanya. Wa qad warada fi ad'ati 'ibadir rahman alladhina wasafahum Allah fil Qur'an annahum yaqulun waja'alna lil muttaqina imama. Sebagaimana diriwayatkan di dalam doa hamba-hamba Allah alladhina wasafahum Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka di dalam Al-Qur'an, annahum yaqulun, bahwasanya mereka berkata, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam untuk orang-orang yang bertakwa. Walaysa dzalika min talabir riyasah al-manhi anha, dan ini bukan yang dimaksudkan, permohonan ini bukan permohonan untuk menjadi pemimpin, menuntut kepemimpinan yang dilarang, yang bersifat duniawi. Lianna dzalik fi riyasa ad-dunyawiyah allati la yu'an, di mana seseorang yang memohon jabatan sebagai pemimpin duniawi tidak boleh dibantu merealisasikan hasratnya. Wala yastahiq ay yu'taha, dan juga tidak boleh diberikan bagi yang memintanya.
Dari hadis ini ada analisis daripada lafaz hadis di mana Rasulullah menyatakan anta imamahum, aku jadikan dirimu sebagai imam salat, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi menyampaikan waqtadi bi ad'afihim, artinya jagalah orang yang lemah dari mereka dengan cara meringankan, fi takhfifis salah, meringankan salat, ma'al itmam, namun tanpa melalaikan aspek-aspek kesempurnaan salat. Fakama anna ad-dha'if yaqtadi bi salatika faqtadi anta aidan bi dha'fihi wasluk sabil at-takhfif. Oleh karena orang yang kurang upaya mesti mengikuti salat yang kamu lakukan. Oleh karena itu kita mesti menyadari kelemahan mereka. Jadi, jangan imam membawa halnya saja, keadaan dirinya tanpa memikirkan orang-orang yang di belakang mereka. Oleh karena itu Al-Fakir sampaikan melewati majlis yang penuh bahagia ini, mudah-mudahan kita semuanya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat antum dipilih atau dijadikan imam, hendaknya juga memperhatikan orang-orang yang di belakang kita. Karena di antara mereka mungkin ada yang orang-orang yang lemah, orang-orang tua, orang-orang yang punya aktivitas di mana mereka sudah meluangkan waktu untuk berjamaah. Dan ini harusnya diperhatikan oleh imam. Harusnya diperhatikan. Imam jangan membawa keadaannya tanpa memperhatikan orang-orang yang di belakangnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat Mu'adz bin Jabal saat menjadi imam. Sahabat Mu'adz bin Jabal pada saat itu usianya masih belasan tahun dan memiliki hafalan Quran yang baik. Pertama suratul Baqarah, yang kedua surah Ali Imran. Akhirnya menjadi keluhan sahabat. Akhirnya berita tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil Mu'adz, sahabat Mu'adz, sambil mengatakan, "Afatanta ya Mu'adz? Apakah kau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz?" "Kafa, cukup," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Sabbih isma rabbika," ataupun wasyamsi wa duhaha. Ini standar. Jadi jangan mentang-mentang kita ini hafalannya banyak, akhirnya kita tanpa mengindahkan lagi keadaan orang-orang yang di belakang kita, karena kita ingin menunjukkan hafalan kita kepada mereka, namun menyulitkan orang-orang yang di belakang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu syarat untuk menjadi imam di antaranya adalah orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum fikih di dalam salat. Orang yang qari, orang yang artinya bacaan Qur'annya bagus, hafalannya banyak, iya. Namun kalau kita ingin mengulang hafalan Quran, sebaiknya di waktu-waktu salat sunnah di malam hari. Kita sendirian. Ente mau baca, mau khatamkan sebagaimana sahabat Utsman bin Affan, salat 2 rakaat khatam gun, boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau menjadi imam jangan.
Ini hendaknya diperhatikan oleh imam-imam yang ada. Berikutnya, wattakhid muadzin. Wattakhid muadzinan la ya'khudh ala adani ajra. Dan lantiklah, jadikanlah seorang juru adzan yang tidak menerima upah ketika bertugas mengumandangkan adzan. Lianna 'adam al-ajr aqrab ila al-ikhlas. Karena seseorang yang enggan menerima upah tersebut lebih mendekatkan kepada keikhlasan. Nah, dalam hal ini ada pemahaman hadisnya. Fiqhul hadisnya bagaimana? Yang pertama, at-ta'kid 'ala al-imam bi ayyura'i hal al-musalli khalfah. Hendaknya mengingatkan imam, at-ta'kid 'ala al-imam bi ayyura'i, sentiasa memperhatikan keadaan orang-orang yang salat di belakangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yanbaghi likabiril qaum ayattakhid muadzinan li jami'an nas ila shalah. Sekianya pemimpin satu kaum dianjurkan untuk melantik seorang muadzin dengan tujuan untuk mengumpulkan orang menuju salat berjamaah. Yang ketiga, al-muadzinul ma'mur, seorang muadzin yang dianjurkan untuk tidak menuntut, yadlub minhu alla ya'khudh 'ala adani ajra, tidak menuntut bayaran atas adzan yang dikumandangkan. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Wa fi dzalik khilaf wa tafsil, dan ada rincian. Yang pertama, wa dhahaba ila tahrim Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menilai orang yang meminta upah untuk adzan dihukumi haram. Madhab Imam Abu Hanifah. Jadi artinya apabila ia mensyaratkan upah untuk mengumandangkan adzan, ana boleh adzan tapi ente harus bayar ana. Maksudnya seperti itu ya. Bukan bayaran yang diberikan oleh pengurus kepadanya, tapi ia yang menentukan. Ana boleh adzan, tapi ente bayar ana sekian. Menentukan tarif. Maka ini menurut Imam Abu Hanifah haram. Dalilnya apa? Hadis ini. Yang kedua, idza kana al-ajr masyrutan wastadalla bi hadzal hadits. Tamam. Wa dhahabatil Hanabila. Imam Hambali, madhab Hambali menyatakan ila admil jawaz, tidak boleh mengambil upah. In wujida mutabarra bih, tidak boleh mengambil upah selagi ada seseorang yang bersedia membayarnya. Wa illa ruzqa min baitil mal, kalau tidak ada orang yang membayarnya, maka dia boleh mengambil dari baitul mal. Wa qalu bi jawazil ju'ala alaih. Bagi mereka muadzin boleh menerima upah atas adzan yang dikumandangkannya. Nah, ini pendapat sudah dua pendapat. Yang ketiga, wa aqwal Syafi'iyah, menurut pendapat Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, yang paling sahih
Asahuha yajuz lil imam ay yu'ta min mali baitil mal. Boleh memberinya upah yang diambil dari baitul mal. Wa min malin nafsih, atau dari uang pribadinya. Wa li ahadin nas min ahlil mahalla wa min ghairihim min malin nafsih. Dari hartanya sendiri, dari individu penduduk kampung atau dari selain mereka. Ini menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i yang paling sahih. Jadi boleh untuk menerima upah dari adzan yang dikumandangkan. Walil Malikiyah, dan untuk mazhab Imam Malik, qaulan, dua pendapat. Yang pertama bil man'i wal jawaz. Ada di kalangan mereka yang melarang, ada yang memperbolehkan. Wa sahha jawaz akhad al ujrah Ibn al-Arabi. Sedangkan Ibn al-Arabi memperbolehkan. Yang sahih menurut Imam Ibn al-Arabi, boleh mengambil upah. Jadi Ibn al-Arabi membolehkan untuk menerima upah. Yang keempat, jawaz talab al-imamah min al-khair. Boleh memohon menjadi imam salat karena ia merupakan amalan yang baik. Jadi kalau memang seseorang itu punya kemampuan, bacaannya bagus, kemudian dia juga mengerti tentang ahkamus salat, hukum-hukum tentang salat, maka saat ia meminta untuk menjadi imam, ini dibenarkan. Kenapa? Karena termasuk amalan yang baik. Nah, jadi ini uraian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan berkenaan dengan penjelasan hadis pada malam hari ini. Fa'alaihi tafaddal. Dipersilahkan untuk ditanyakan. Nah, jadi siapapun yang ditunjuk menjadi imam atau pemimpin suatu kaum, hendaknya juga mengetahui hal ehwal, keadaan orang yang dipimpin. Kan enak kalau memang kita salat kemudian dapat mengayomi semuanya. Jangan jadikan juga seorang imam yang salatnya seperti kilat. Artinya apa? Mereka memimpin salat tanpa mengindahkan aturan-aturan dalam salat. Dari takbiratul ihramnya, kemudian bacaan al-Fatihahnya, gerakan salatnya, sampai salamnya juga. Kadang-kadang kita temukan seseorang salam itu bukan assalamu alaikum, tapi salamu alaikum. Kalau salamu alaikum tanpa ada alif lam, batal salatnya. Hati-hati seorang imam. Jadi harus assalamu alaikum, bukan salamu alaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian seorang imam akan menanggung makmumnya. Jika ia salah dalam memimpin, maka ia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah. Nah, seorang sahabat yang mumpuni seperti Uthman Ibn Abil As, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kemudian meminta kepada beliau untuk dijadikan imam untuk kaum mereka. Apa jawab Rasulullah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kemampuan, kapasitas yang ada pada diri sahabat yang bernama Uthman bin Abil As. Apa kata Rasulullah? Anta imamuhum. Kau boleh jadi imam untuk mereka. Kalau memang sahabat ini tidak mumpuni, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepemimpinan tersebut untuk kaumnya. Karena Rasulullah melihat kapasitas, melihat hal yang ada pada diri Uthman bin Abil As, sehingga Rasulullah izinkan dia untuk menjadi pemimpin kaumnya. Kemudian Rasulullah pesan, nah hendaknya kau jaga orang-orang yang lemah di antara mereka. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh saja misalnya seseorang dia minta kepada pengurus masjid dan lain sebagainya untuk menjadi imam, silakan saja kalau memang mumpuni, ya silakan. Karena ini termasuk perkara yang baik berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau seorang yang ahli firasat, dan juga beliau orang yang diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui keadaan orang. Sehingga beliau itu kadangkala didatangi beberapa sahabat menanyakan, amal apa ya Rasulullah, amal apa yang paling utama agar aku bisa lakukan. Dengan pertanyaan, ayul amal afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Nah, Rasulullah jawab, karena melihat orang ini orangnya berbakti kepada kedua orang tuanya, Rasulullah jawab, birrul walidain. Berikutnya datang lagi sahabat yang lain. Menanyakan. Pertanyaannya sama. Ya Rasulullah, ayul amal afdal? Nabi jawab, as-shalah li waqtiha. Salat pada waktunya. Karena Nabi melihat ini orang gemar, senang hadir salat sebelum waktu. Jadi sebelum waktunya dia sudah hadir menunggu adzan. Kemudian datang lagi sahabat yang lain. Ayyul amal afdal ya Rasulullah? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Nabi lihat ini orang semangat juangnya begitu tinggi. Hadir di beberapa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dan memberikan support, semangat, sehingga membuat sahabat ini merasa diri mereka melakukan itu, inilah amalan yang paling baik. Oleh karena itu digugah para sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya satu. Beraneka macam orang, tapi jawabannya berbeda-beda. Dan inilah Nabi kita. Nabi yang dijadikan panutan, tauladan untuk kita. Jadi kalau kita mengikuti tuntunan Rasulullah, insya Allah salama fid dunya, salama fil akhirah.
Nabi menyatakan dan ulama mengomentari dalam hadis ini, boleh untuk meminta untuk dijadikan imam, boleh. Karena ini merupakan perkara yang baik. Namun bukan kepemimpinan riasa duniawi, bukan kepemimpinan dunia, hati-hati. Kalau kepemimpinan dunia, maka dalam satu riwayat dikatakan jangan berikan, kata Rasulullah, bagi orang yang menginginkan kepemimpinan. Dalam kesempatan yang baik ini, Al-Fakir sampaikan, jika ingin menentukan seorang pemimpin, setidak-tidaknya memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, pemimpin yang bisa dijadikan pemimpin mereka-mereka yang memiliki sifat yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin. Apa? Siddiq. Kemudian tabligh. Artinya orang yang bisa menyampaikan dan pada saat ia berbicara bisa menyentuh kalbu orang sehingga membuat orang tergugah. Tabligh. Amanah. Orang yang dapat dipercaya. Yang keempatnya fatana, orang yang memiliki kecerdasan. Kalau ada di dalam diri seseorang tersebut, maka mereka layak untuk dijadikan pemimpin dan patut kita pilih. Nah, ini kesempatan yang baik ini juga Al-Fakir sampaikan, jangan kita ribut. Kepemimpinan itu sudah pasti bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin, walaupun semua manusia menyatakan tidak menginginkan mereka. Jika mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin, maka akan terjadi walaupun dengan cara apapun. Nah, kita ini jangan ribut. Ya, jangan sindir menyindir, jangan sikut menyikut, jangan ikut terlibat di dalamnya. Sudahlah. Tanyakan hati nurani antum sekalian. Nanti tanggal 14 Februari masuk di bilik kamar, tanyakan di hati antum, siapa yang ingin antum pilih, itulah baru benar. Kalau sekarang ini tidak, seseorang bisa mengatakan A bisa B, yang B bisa C. Jadi sekarang bukan ada, kadang-kadang ada yang abu-abu, di depan orang dia A, di hatinya B. Yang betul itu pada saat di bilik suara, antum tentukan siapa. Antum amanahkan suara antum ini kepada siapa? A, B, C. Nih. Coblos itu. Tapi Al-Fakir tidak hanya menyampaikan saja, menyampaikan. Jangan sampai gara-gara ini putus silaturahmi. Jangan sampai gara-gara ini ada yang tidak mau sholat, ada yang tidak mau berjamaah dikarenakan beda golongan, beda kelompok. Wal'iyad billah. Astaghfirullahaladzim. Kita mau cari apa ini? Walhasil tanyakan dengan hati yang paling, karena kata hati ini tidak bisa didustakan. Oleh karena itu jaga, jangan sampai ada hal-hal keributan dan lain sebagainya. Jangan sampai sikut menyikut, jangan sampai pelaksanaan pilpres ini dinodai oleh hal-hal yang tidak baik. Kita jaga masing-masing. Mengarahkan boleh saja, tapi jangan memaksa orang. Ya, jangan memaksa orang. Biarkan mereka menentukan pilihan mereka dengan kebebasan mereka. Jadilah orang yang merdeka, orang yang tidak dalam kungkungan seseorang. Saya rasa demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan tip? Oh, baik. Tahiyat awal dan akhir. Iya.
Iya, iya. Taib. Artinya, taib. Iya. Mhm. Taib. Taib. Jadi yang pertama, anak-anak salat itu kalau mereka diajarkan tata cara salat dan lain sebagainya, kemudian eh, diawasi, nah insya Allah tidak akan mengganggu yang lainnya. Nah, namun yang terjadi kebanyakan lepas ya mereka dengan hal mereka. Ya artinya kita tetap fokus pada ibadah kita, jangan terpengaruh dengan suara dan lain sebagainya. Jangan dengarkan mereka. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, justru dikhawatirkan nanti kalau masjid itu tidak tidak didatangi oleh anak-anak. Jadi biarkan mereka dengan hal ehwalnya, memang masa-masa mereka adalah masa bermain. Masa mereka itu masa bermain. Nanti mereka akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita ini juga awalnya dulunya seperti mereka. Namun kalau ingin menasihati, ingin memberitahu mereka, beritahu dengan cara yang baik. Jangan sampai mereka merasa uh, diperlakukan ini tidak baik dan membekas di hati mereka, akhirnya mereka tidak mau lagi menyentuh masjid. Wal'iyad billah. Hati-hati. Jadi biarkan saja mereka. Namun nanti diberitahu saja bahwasanya ini tempat salat, sugianya harus tenang, duduk, santun, ada adabnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang berikutnya waladdallin. Harusnya seperti itu, baru amin. Jangan sampai belum selesai imam sudah disambut oleh makmum. Artinya apa? Kalau memang itu mendahului imam salat itu dilarang dalam agama. Mendahului, karena imam masih dalam proses, dan kita ini diajarkan sabar oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabira ila al khashi'in. Memang salat itu wasta'inu, mohonlah kalian bis sabri was shalah, kesabaran dan salat. Artinya salat ini menuntut kita, menjadikan kita orang yang sabar. Artinya kita sabar bagaimana? Selesaikan dulu imamnya. Sempurnakan dulu gerakan imamnya. Baru kita ikut di belakangnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau memang ada yang melakukan hal yang demikian, maka ada ancaman dari syariat untuk orang-orang yang mendahului imam. Jadi kalau imam masih dalam rangkaian pelaksanaan rukun salat, waladdallin, sehingga imam itu disunnahkan untuk apa? Mengucapkan kalimat Rabbil firli. Rabbil firli. Kalau memang aminnya imam ini besertaan dengan aminnya makmum, besertaan juga dengan aminnya para malaikat, maka semua dosa-dosa orang yang salat itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pembelajaran juga dan penjelasan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita ini bisa sabar. Gerakan imam, Allahu Akbar, sempurnakan dulu imam, baru kita ikut Allahu Akbar. Jangan sama-sama ataupun mendahului imam. Imam masih Sami Allahu liman hamidah. Udah sempurna gerakan imam, baru kita Rabbana walakal hamd. Dan inilah salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan berikutnya
Ya. 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 Betul. Siap. Jadi perlunya kita ta'lim, perlunya kita hadir di majelis ilmu, perlunya kita bertanya, perlunya kita uh, mengakui kedhaifan kelemahan kita. Karena Imam Ali menyampaikan kepada kita semuanya, lan yanalal ilma mustahiyyin wa mutakabbir. Dua tanda orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, mereka yang memiliki dua sifat di dalam diri mereka. Apa itu? Wa mustahiyyin, mutakabbir, orang yang sombong. Sombong artinya merasa dirinya lebih padahal dia tidak tahu. Padahal dia tidak tahu, sehingga tidak mau hadir di majelis ilmu. Sama apa? Mustahiyyin, malu. Orang yang malu. Nah, ini kata Imam Ali selamanya, lan yanalal ilma. Selamanya orang ini tidak akan bertambah ilmunya. Orang yang merasa dirinya lebih tahu daripada orang, wallahi ikhwan, mungkin di antara antum yang hadir di sini lebih mengetahui daripada yang penyampai. Dan itu banyak di pengajian-pengajian di Jawa itu banyak. Ada orang-orang alim. Mereka tampaknya sederhana, tapi mereka memiliki keilmuan yang lebih daripada orang yang mengajar dan menyampaikan ilmu. Kenapa mereka hadir? Hanya satu saja, ingin mencari keberkahan, ingin mencarikan keberkahan ilmu. Dan mereka yakin bahwasanya mereka hadir di majelis ilmu ini adalah untuk menandakan bahwasanya mereka hadir mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak lainnya. Imam Sa'id Ramadan Al-Buti, gurunya Habib Ali Al-Jufri. Gurunya Habib Ali Al-Jufri. Saat Habib Ali Al-Jufri menyampaikan tausiah, menyampaikan makalah, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti Allah yarhamu datang dari pojok pintu. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali, Habib Ali Al-Jufri? Habib Ali Al-Jufri berdiri menyambut kedatangan gurunya. Kemudian apa yang sampai Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menyatakan, biarkan keadaan aku di sini. Tidak, Syekh. Antum adalah guru ana. Antum berhak untuk ditempatkan di tempat ana. Bukan ana. Tidak, kata Syekh Ramadan Al-Buti. Ana hadir untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri, bukan untuk lainnya. Silakan sampaikan. Nah, ini adab. Nah, sehingga kita ini hendaknya, ya kalau tidak tahu bertanya. Kalaupun memang merasa salat kita, merasa ini, datang kepada orang yang mengerti bagaimana salat anak. Tidak salah. Bagaimana bacaan Quran anak? Ada yang salah apa tidak? Bagaimana ucapan kalimat anak ini? Ada salah apa tidak? Untuk apa? Kesempurnaan ibadah. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan yang tidak hadir bisa mendengar dan mempraktikkan dalam ibadah keseharian mereka. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya nama saya Arto. Tadi dibahas tentang hal-hal yang dilakukan oleh imam. Himbauan. Ini tadi disampaikan bacaannya pas sholat jangan terlalu panjang. Kami sebagai makmum, perantau, kadang datang di suatu tempat itu, kami bertemu dengan imam yang bacanya panjang. Terus kami, waktu kami itu kan kadang datang itu sudah kita tahu ini panjang. Kita butuh waktu yang tidak terlalu panjang. Maksud kami tanyakan langkah apa yang kami lakukan. Nah, menurut imam yang bacanya terlalu panjang tersebut, membatalkan diri atau tetap mengikuti saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita hadir untuk bermakmum
kepada seseorang dan kita melihat keinginan kita dan juga dengan keterbatasan waktu ya, kadang pekerja dan lain sebagainya, buruh dan lain sebagainya, ada waktu yang diberikan oleh mereka, yang diberikan oleh perusahaan untuk mereka lakukan, dan mereka salat dengan harapan mereka bisa dapat salat berjamaah, kemudian ada sedikit waktu mereka mungkin bisa makan dan lain sebagainya. Nah, pada saat seseorang menemukan kasus seperti ini, imamnya terlalu panjang, maka makmum diberikan opsi oleh syariat boleh untuk mufarakah. Apa mufarakah? Berpisah dari imam. Diperkenankan jika memang dilihat imam ini menyulitkan, dianggap menyulitkan mereka yang di luar daripada standar kan. Biasa kan ada imam yang standar ya. Imam itu standar bacaannya dan lain sebagainya bisa terukur. Tapi kalau memang dilihat karena kita ini ada aktivitas berikut yang harus kita lakukan, kita kerjakan minggu berikutnya, maka si makmum ini boleh mufarakah, berpisah dari imam. Artinya dia salat sendirian sesuai dengan waktu yang dia inginkan dan tidak berdosa. Nah, justru imam yang seperti ini buat fitnah, buat masalah. Enak di dia, tidak enak di makmum. Nah, ini hati-hati. Kalau dapat ini kita imamnya enak, makmumnya juga enak, sama-sama enak. Nah, saya rasa demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan futuh dan faham ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini dikabulkan hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan pekerjaan, keberkahan usaha, keberkahan keluarga, keberkahan rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Apa yang ada pada kita semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.